Ya. Mereka bahagia itu adalah terpuaskannya kebutuhan jasmani. Takut mobilnya kegesek, takut nanti istrinya keganggu orang. Akhirnya nggak tenang hati gitu. Hati tuh gundah, resah, ketakutan. Nanti rumah diambil, mobil diambil, nanti tanah gimana, surat belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat di tengah pandemi yang Amin ya Allah. belum berakhir ya. Amin ya Allah. Kita bermohon Amin ya kepada Rahman. Allah, sahabat cinta Quran, agar kita semua dalam kondisi sehat. Allah Amin. berikan kesabaran, Amin. keikhlasan, juga ketenangan ya Bi ya buat kita semua. Dan dalam kondisi seperti ini harusnya kedekatan kita kepada Allah makin bertambah. Harusnya ya Bi ya. Dan muhasabah harusnya terus kita lakukan ya, karena ujian Allah ini pasti tidak mungkin tidak tanpa maksud ya Bi ya. Dan dalam kondisi seperti ini ya Bi ya, dalam kondisi pandemi seperti ini kita juga selain mendapatkan kabar-kabar duka dari sahabat-sahabat, orang-orang yang kita cintai ya, yang sudah mendahului kita juga mendapatkan kabar di media massa beberapa selebritis tanah air terjerat narkoba selama masa pandemi ya, Bi ya. Yang paling baru adalah sepasang suami istri yang kita kenal, tidak hanya selebritis tapi juga pengusaha yang super kaya, sultan kalau orang bilang ya Bi ya. Sebelumnya ada lagi artis yang dia sangat produktif dalam memproduksi lagu-lagu. Sebelumnya lagi ada seorang pemain film yang kita kenal juga menjadi salah satu pemain film nomor 1 Kok pria. kamu tahu terus sih? Apa sih yang aku nggak tahu apalagi tentang kamu? Nah itu ya Bia. Jadi ada deretan artis dan influencer selebritis lah Bia di negeri ini yang selama masa pandemi terjerat narkoba. Dan sebetulnya bukan di masa pandemi aja, sebelumnya pun banyak yang terjerat narkoba. Kan gini ya Bia, yang namanya artis tuh apalagi kalau mereka udah ada di layar kaca ya Bia. Apa sih yang mereka nggak punya di keluarga bahagia, suami ganteng, istri cantik kayak boneka, anak lucu-lucu, pinter-pinter, mobil mewah, harta berlimpah, ya, jalan ke luar negeri, adalah hal yang biasa buat mereka. Kalau dalam pandangan kita ya, ini orang udah cukup, bahagia. udah karena itu yang orang kejar kan? Ya iya gitu. Apa sih kaya, punya keluarga, cantik, ganteng, mau bahagia. keluar negeri tinggal pencet tombol. Masalahnya kenapa masih pakai narkoba? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bukannya gini, narkoba ada apa gitu kan? Gini ya Bia, kalau narkoba itu dia kan zat aditif. Narkoba itu nasi, rokok, bala-bala. bukan itu kita ngomongkan itu. Iya, aduh ya Allah Robby. Jadi narkoba itu kan zat aditif yang tujuannya adalah untuk menenangkan, kebahagiaan. Menenangkan, membahagiakan. Lah berarti kurang bahagia. Nah, gimana sih Bi? Ya. Gimana tuh Bi? Gimana ya? Kok bisa gitu? Ya, jadi apa kurang bahagia apa gimana? Jadi manusia ini terdiri dari dua, jasad dan ruhiyah, ya. Jasad dan ruhani, atau orang bilang jasmani rohani lah sederhananya ya, walaupun sebenarnya istilah ini kalau kita bedah lebih dalam sebenarnya nggak seperti itu. Ada jasad, ada ruh, ya. Nah, dua-duanya butuh makanan nih. Gitu. Jadi manusia itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Az-Zariyat ya. Kalau kita nggak keliru di ayat 20, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam diri kalian, wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kalian memikirkannya? Jadi Allah itu meminta kita coba explore diri kalian, pikirin kalian tuh siapa, kalian tuh dari mana, kalian itu mau kemana. Ayat yang pendek, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa-apa yang ada dalam diri kalian, ya, diri kalian semua, tidakkah kalian memikirkannya? Ternyata begitu kita eksplor, manusia ini bukan seperti, maaf ya, robot yang kalau sudah dicas baterai sudah selesai, kalau sudah ditempatkan di tempat etalase yang bagus udah selesai, yang kalau kemudian udah di remote udah selesai. Manusia ini butuh bukan hanya makanan jasmaniah, makan, tidur, bukan, mobil,
terpuasinya hajat biologis, bukan, tapi manusia itu ada hubungan dengan Robnya. Ya. Yang disebut dengan idroksilah billah, hubungan antara dia dengan Allah. Nah, jadi kalau makanan fisik yang diberi, makanan rohaninya kosong, nah ini yang sering kejadian. Hampa, gersang, pingin bunuh diri. Ya. Sudah dengar teman-teman semuanya, nauzubillah min zalik ya. Menurut data di tahun 2020, Indonesia itu nomor 1 negara paling tinggi tingkat bunuh diri di Asia Tenggara. Nah, jual diri, bunuh diri, apalagi lupa diri. Itu semua kenapa? Karena makanan jasadiahnya terpenuhi, tapi dalam tanda kutip ruhiyahnya enggak. Iya, lapar ya, Bi. Lapar, gersang, begitu, ya kan? Itu tadi, jadi Abi bilang tadi apa? Nggak bahagia. Iya, nggak tenang, gelisah, gitu, was-was, ketakutan. Itu karena ruhnya, jiwanya itu nggak disentuh dengan Allah. Nah, disinilah hebatnya sistem sekuler kapitalisme. Sistem sekuler kapitalisme menganggap bahwa semua kebutuhan jasmaniah itu harus terpenuhi. Iya. Pingin mobil, harus punya. Pingin rumah, harus punya. Istri cantik, harus punya. Suami six pack, harus punya. Six pack, udah punya. Udah punya loh. Ya, apalagi suami ganteng udah punya. Kenapa? Nah, terus jadi kalau semua sudah terpenuhi, maka menurut sistem sekuler, yakni sistem hidup yang memisahkan agama dari kehidupan, berarti seseorang sudah bahagia. Udah senang lah dia. Ya, udah jadi menurut hidupnya. Mereka bahagia itu adalah terpuaskannya kebutuhan jasmani. Jasmani saja. Iya, jadi menurut mereka yang namanya bahagia itu kalau punya mobil mewah, kalau punya rumah cantik, kalau punya harta berlimpah, depositonya segudang, ya, cincinnya 1 jari, begini-gini. 10. Begitu. Itu tuh udah bahagia. Padahal menurut Islam nggak begitu. Dan itulah yang memang satu-satunya tujuan yang dikejar dalam itu makanya dalam sistem kapitalis mereka mengejar itu karena dirasa bahwa itulah sumber kebahagiaan. Tapi mereka tertipu. Mau lihat bagaimana Bohemian Rhapsody, filmnya Queen. Kaya, tenar, duit banyak, sekali konser ratusan ribu orang, matinya ngapain? Bunuh diri, narkoba. Ya kan? Bahkan kena penyakit AIDS, kencing nanah juga dia sempat. Ya, bahkan kalau kita lihat lagi contoh, siapa? Wanita kulit hitam, rambutnya keriting, artis paling merdu suaranya dibilang suara emas. Whitney Houston. Kurang apa? Kurang kaya? Udah melimpah. Mau datang dia orang, wow, udah luar biasa. Matinya bunuh diri. Lihat, sistem barat mengajarkan kepada kita dan gagal sistem itu. Contoh, siapa lagi? Michael Jackson begitulah, matinya juga begitu, menderita ya. Kemudian kita lihat lagi, siapa lagi misalnya ya? Artis Korea. Korea Utara ya. Korea banyak. Korea banyak sekali. Bahkan mereka sering bunuh diri ya. Kemarin sering artis-artis mereka bunuh diri, depresi gitu ya, tertekan ya. Bahkan banyak foto model yang bisa kurus seperti itu nih. Itu karena mereka tuh saking ingin bahagianya mereka makan tisu supaya tidak ada kalori dan yang lainnya begitu ya. Nah, jadi Barat itu membuat pandangan hidup kita itu concernnya kepada dunia, kepada materi. Karena menurut mereka dunia ini tujuan. Ya kan? Makanya Nirvana, vokalis Nirvana ya. Cowok ganteng, istrinya cantik, punya anak, matinya juga bunuh diri. CEO Hyundai Korea lompat dari lantai 15 apa 25 dari kantornya, lompat dari atas. CEO Hyundai gajinya berapa? Mau apa lagi? Coba. Duit ada, tinggal beli gitu. Nih pingin handphone mewah, beli nih. Rumah mewah, semua kan bahagia. Ternyata tidak. Ada kegersangan dalam jiwa. Ada kegersangan dalam hati kita, nggak tenang. Kapan? Karena tidak mengingat Allah. Nggak ngasih makanan ke rumah. Nah, makanya di dalam Islam itu sudut pandang seorang Muslim bahagia itu ketika bukan cuma terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, tapi terpenuhinya kebutuhan ruhaniyahnya. Ya, sholat itu bahagia banget. Makanya Nabi itu
ibadahnya, hiburannya apa? Sholat. Jadi Nabi itu kalau hiburan itu sholat, itu hiburannya. Ya kan? Apalagi ya punya anak, hiburannya. Ya, apalagi hiburannya saum, berbuka puasa itu kebahagiaan seorang muslim kan? Dua, pada saat bertemu dengan Robnya, kata Nabi. Yang kedua apa? Saat berbuka puasa. Dia kan? Nah, jadi di dalam Islam, kebahagiaan itu ada dua. Kebahagiaan jasmania, ruhania. Inilah yang disebut oleh doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi, sudut pandang Islam dengan Barat beda. Bahagianya Barat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisikal. Padahal dalam Islam nggak terlalu penting fisikal itu. Buktinya Bilal ditimpa batu bahagia. Buktinya Sumayyah diancam oleh Abu Jahal, Abu Lahab akan dimasukkan tombak dari mulutnya keluar ke dudurnya untuk mengatakan kalimat Lata, Manat, Hubbal. Apa katanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahagia. Bahkan ketika baginda Nabi SAW datang mengatakan, wahai Sumayyah, sabar ya, nanti engkau bersamaku di surga. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, tenang. Aku sudah melihat surga itu seperti aku melihatmu sekarang. Coba levelnya. Jadi ternyata kebahagiaan seorang manusia itu yang paling tahu ya yang menciptakannya. Ya kan? Jadi nggak selalu materi. Berarti bahagia itu adalah ketika kita taat dan dapat ridhonya Allah. Itulah bahagia. Dan itulah bahagia hakiki. Jadi bahagia hakiki itu ketika kemudian seorang hamba taat, suami taat pada Allah, istri taat pada Allah, ada cinta segitiga. Nonton lagi di YouTube, ya, nonton di YouTube saya pernah sampaikan cinta segitiga. Istri, suami, Allah. Istri, suami, anak, Allah. Tiga-tiganya Allah. Suami minta ridhonya Allah. Istri minta ridhonya Allah. Bahagia. Buktinya kita nggak punya sofa. Curhat nih. Rumah masih kontrak. Kenapa curhat? Tapi kita, alhamdulillah, bahagia banget. Insya Allah bahagia bersamamu. Ya. Abi tidur di mana coba Umi lihat sering Abi tidur. Abi sering tidur pakai ruang tamu, tidur pakai karpet. Bahagia. Nabi SAW tidur cuma pakai pelepah kurma. Bahkan sampai berbekas. Bahkan 2 bulan kompor tidak menyala di rumahnya. Bahagia. Umar bin Khattab, pemimpin penakluk Persia dan Romawi, tidurnya di mana? Di bawah pohon pelepah kurma, di bawah kurma. Ketika utusan Persia datang, mana Umar bin Khattab? Tuh, di bawah pohon kurma. Dengan baju yang penuh tambalan. Bahagia. Iya. Jadi bahagia itu sederhana. Cuma makan mie rebus pakai telur, cengek 2 biji, bahagia. Bahagia beneran. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahagia itu adanya di hati. Ya kan? Maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita tenang. Ada pandemi, alasannya pandemi pakai narkoba. Apakah itu solusi? Makanya hidup jangan kebanyakan tekanan. Orang kebanyakan tekanan, kebanyakan gaya akhirnya. Gimana rumusnya? F sama dengan M kali A. Apa? So, Umi kan jago fisika. Ya kan? Makin banyak gaya, ya kan? Makin berat tekanannya kan? Betul. Iya, makin berbanding lurus. Iya. Tekanan itu akan berbanding lurus dengan gaya. Makanya hidup nggak usah banyak gaya. Iya. Ya kan? Mobil mewah, ternyata hutang. Rumah mewah, hutang. Ya, tas mahal, hutang. Hutang itu yang membuat kita tertekan. Iya. Karena ya itu gaya. Iya, gaya. Jadi itu tadi demi terpenuhinya kebutuhan fisikly. Padahal sebenarnya di dalam Islam ya, bahagia itu kalau punya istri solihah, anak soleh, suami soleh, rumah mewah, mobil bagus, itu bahagia. Iya. Itulah bahagia. Pengusaha, perusahaan 10 perusahaan, ya kan? Tapi halal semua. Halal semua, karyawannya soleh, nggak pernah ada macem-macem. Nggak apa-apa, punya uang 10 triliun tapi bahagia. Daripada cuma 1 triliun. 1 juta. 1 juta tapi haram. Mendingan 10 triliun tapi halal. Nah, itu dia, memang iya. Jadi teman-teman semua yang disayang Allah, bahagia itu
itu ketika seorang hamba itu dekat dengan sumber kebahagiaan. Iya. Apa itu sumber kebahagiaan? Al-Quran. Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah ya, kami itu di Cinta Quran itu buat program baca, perbaiki bacaan, fahami bacaan. Ya cek aja di Instagramnya @cintaquran.id, cintaquran.id, itu semuanya ada di situ. Itu tombol kebahagiaan Mi, itu namanya hot button. Jadi dalam bahasa Arab bahagia itu as-sa'adah, ya, kebahagiaan. Ya, as-sa'adah itu didapatkan ketika Allah meridhoi kita. Kapan Allah ridho? Ketika kita sesuai dengan syariatnya. Ya, itu dia. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itulah bahagia hakiki. Itulah yang membuat para sahabat bahagia bersama Nabi. Ya. Walaupun harus mengorbankan nyawa. Ya. Ya, seorang sahabat ya rela meninggalkan istrinya di atas ranjang walaupun malam pengantin baru demi Berjihad. Berarti jihad itu bukan menakutkan, membahagiakan. Aneh kan? Bagi Barat itu nggak ngerti mereka. Iya. Umi melahirkan Alif sama Sajad, bahagia. Ya kan? Makanya kalau bahagia yang banyak ditambah lagi. Doain ya sobat Cinta Quran. Masa cuma 2? Anaknya. Nanti tambah 1 lagi. Anaknya. Jadi anaknya yang banyak. Anaknya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya nemenin Ummu Sajad melahirkan. Ya Masya Allah, bahagia. Ya padahal kan sakit. Iya. Saya naik kereta puntang-panting, bahagia demi nyuapin istri 600.000 per bulan, bahagia. Saya jualan kerupuk pernah, jualan sate pernah, jualan buku pernah, bahagia. Jadi bahagia itu kapan? Bahagia itu ketika kita dekat dengan Allah, Allah ridho sama kita, tenang hati. Mi, apa artinya Mi? Rumah mewah tapi nggak tenang. Ada orang minum pil tidur sampai 10, kenapa? Iya. Baru bisa tidur. Kenapa? Takut mobilnya kegesek, takut nanti istrinya keganggu orang. Akhirnya enggak tenang hati gitu. Hati tuh gundah, resah, ketakutan. Nanti rumah diambil, mobil diambil, nanti tanah gimana, surat belum selesai. Gitu. Ya, akhirnya bunuh diri. Ya, jadi kapan kita bahagia? Ketika hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakal. Jadi bahagia itu ketika kita menyerahkan hati kita, semua milik kita hanya kepada Allah. Hati tenang nih. Abi umroh, ninggalin Umi sama adik di rumah sama abang. Abi tenang. Kenapa? Abi yakin Allah akan menjaga kalian. Tenang. Umi juga gitu kan, keluar. Tenang. Kenapa? Titipkan sama Allah. Kenapa? Allah yang melihat, Allah yang menjaga, Allah sebaik-baik tempat menjaga, menitip. Betul. Titipkan, udah tenang. Makanya orang beriman itu sudah harusnya tenang. Ya. Ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, balasan Allah, penglihatan Allah, hati akan tenang, tasmainnul qulub. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, proses yang kita lihat hidup ini hari ini luar biasa. Memang COVID ini luar biasa, tetapi tidak seharusnya seseorang itu menggunakan narkoba, pil tenang, pil koplo, ekstasi dan yang lainnya, karena itu akan masuk kepada jeratan baru. Jadi itu namanya sudah jatuh ketimpa tangga, habis dari mulut harimau masuk mulut buaya. Kenapa nggak kayak gitu panggil guru ngaji? Tuh. Kenapa nggak kayak gitu panggil saya ngisi ngaji di rumahnya? Ya kan? Kenapa nggak kemudian ikut kajian Ustadz Abdul Somad kah, Ustadz Adi Hidayat kah, Ustadz siapa kah, terserah. Insya Allah akan bahagia, akan tertuntun gitu Mi. Kenapa narkoba gitu? Coba narkoba, sabuk berapa? Bayar Ustadz berapa? Bayar Ustadz ngaji paling nggak uang bensin doang. Ya kan? Tapi narkoba sudah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, sekarang itu ya disorot sama jutaan media. Ya, bayangin itu, ditonton ribuan orang, jutaan orang, viral lagi. Malunya, sudah malu, dekat di penjara, nama baik hancur, apalagi anak tersiksa, apalagi ya, miskin karena nggak kerja, segala, habis sudah, habis. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ingat ya, kita jangan pakai persepsi penilaian Barat. Pakailah persepsi penilaian Islam. Islam menganggap bahagia itu ketika seseorang itu mendapatkan ridhonya Allah. Kapan seseorang mendapatkan ridhonya Allah? Ketika seseorang itu mendekat taat kepada Allah. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hati sudah tenang nih, prestasi akan hebat. Kenapa? Karena rumah tenang.
Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih atas doanya. Rumah tangga kami alhamdulillah Allah berikan ketenangan. Dari rumah tangga yang tenang, saya bisa membentuk banyak prestasi-prestasi yang saya tinggalkan. Kenapa? Alhamdulillah tenang. Anak-anak buat tenang, pulang ke rumah istri buat tenang, ya. Istri pun buat suaminya juga tenang. Jadi memang enak, ya nikmat, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, nggak semua bisa dibeli dengan materi. Ada kisah seorang sahabat saya, beliau pengusaha besar, ya, ternyata meninggal dunia tidak kebagian rumah sakit. Kenapa? Karena ternyata sehat itu tidak bisa dibeli. Padahal beliau bisa beli rumah sakit, bukan beli kamarnya, beli rumah sakitnya. Tapi ternyata karena semua rumah sakit penuh, Allah takdirkan beliau insya Allah wafat dalam keadaan syuhada. Karena saya kenal orang baik, orang soleh. Pada saat menunggu rumah sakit penuh, beliau meninggal dunia. Dan ketika berita itu sampai ke kita, itu jadi pelajaran buat kita ya. Ya, betapa tidak bisa terbeli. Ya. Andai bisa membeli, beliau beli. Cuma kan nggak bisa dibeli. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya kasus artis ya atau selebriti yang maaf ya Mia jual diri, selebriti yang apalagi ya buat video mesum, apalagi ya rezeki tahun baru, ya macam-macam lah yang begitu-begitu itu menunjukkan mereka nggak bahagia. Ya kalau mereka bahagia mereka nggak akan lakukan itu. Dan saya yakin teman-teman semuanya di dalam hati setiap orang pasti ada Allah. Saya yakin mereka berbuat itu nggak nyaman, nggak enak kok. Kenapa? Coba saya ingin tanya, sering saya tanyakan sama teman-teman. Cowok, cewek pacaran, hamil. Suami, istri nikah, hamil. Mana yang bahagia? Yang ini. Kenapa? Ya karena halal. Karena sesuai dengan Allah. Iya kan? Umi hamil, Abi bahagianya, Masya Allah. Sampai pernah tuh waktu hamilnya Sajat, Abi lagi di mobil, mau sujud syukur, mobil itu ternyata Abi benturin sama kursi depan. Kenapa? Karena saking bahagianya, 10 tahun nggak dapat anak lagi tuh. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ternyata bahagia itu, ketenangan itu simple kok. Ya, ketika kita bersama sang pemilik kebahagiaan. Itu dia. Ya, dialah Allah. Dan kita berharap begitulah kita tenang di dunia, begitu pula kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tenang, wafatnya tenang. Makanya lihat Ustadz Allahu yarham Ustadz Tengku Zulkarnain, wafatnya tenang, senyum. Ustadz Arifin Ilham, wafatnya senyum. Doakan saya teman-teman semuanya, jenazah saya pun wafat nanti dalam keadaan tersenyum. Nah, video ini pasti akan tersebar dan bisa jadi mungkin video saya yang terakhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak orang mikir hidupnya enak, tapi sedikit sekali yang mikir matinya enak. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha agar hidup kita ini tenang. Ya, yang dicari dalam hidup apa sih? Tenang. Ya, tenang. Nggak ada recok, nggak ada berisik. Hati itu tenang, adem, nikmat rasanya, Masya Allah. Yang dicari tenang, karena tenang akan bikin senang. Ya. Tapi senang belum tentu tenang. Betul. Koruptor itu senang. Pelacur itu senang, tapi nggak tenang. Ya kan? Makanya kalau di kamar hotel, kalau saya sama istri diketok, tok, ya Pak, ada apa? Tenang. Tapi kalau bukan pasangan suami sih, tok, gimana nih? Kenapa? Karena ya bukan pasangannya. Orang mencuri pasti nggak tenang. Orang maksiat pasti nggak tenang. Jadi ketenangan itu kapan? Ketika sesuai dengan perintah Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pelajaran ini tidak terjadi lagi, ya, jangan sampai terjadi lagi. Bukan hanya selebriti, ustadz pun ada yang memakai narkoba dan kembali lagi memakai narkoba. Mudah-mudahan ya kita itu dijauhkan dari Allah, dari tergelincir dari hal-hal yang demikian. Karena memang setan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita betul-betul terjatuh, tersungkur, terpuruk, sampai kita jatuh dan kita tidak ada nilainya lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman semuanya di masa pandemi ini udah nggak usah banyak gaya, mendingan banyak sedekah nih. Iya, mendingan banyak sedekah. Harta yang sejati yang kita infakkan, harta sejati yang kita wakafkan. Jadi mendingan bukan banyak gaya, banyak sedekah, banyak infak, banyak wakaf, banyak berbagi. Dengan berbagi hati tenang, Insya Allah. Jadi sahabat cinta Quran, yuk kita mulai penuhi kebutuhan jasmani kita dengan harta yang halal dan zat yang halal, dan jangan lupa juga penuhi gizi, nutrisi untuk ruh
rohani kita atau ruhiyah kita, dengan juga asupan-asupan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dia. Ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi